Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Sanjaya. Saya dari kelas C16 jurusan manajemen. Kali ini saya akan membawa materi tentang Kaizen, yaitu tentang tugas PAK, pengantar aplikasi komputer. Langsung saja, apa itu Kaizen? Kaizen adalah filosofi Jepang yang jika diterapkan pada perusahaan dipercaya akan membawa perubahan konstan untuk meningkatkan produktivitas. Kaizen menekankan pada peningkatan produktivitas dengan menghilangkan kerja keras yang tidak perlu. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut sebenarnya diartikan menjadi perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya, tujuan Kaizen. Tujuan Kaizen adalah menjaga dan memotivasi sumber daya perusahaan sebisa mungkin untuk mendorong mereka agar terus berpartisipasi dalam kegiatan Kaizen. Kaizen dapat berpengaruh untuk mencapai penyelesaian proses yang sukses dengan menggunakan Kaizen. Perusahaan memang membutuhkan berpartisipasi dan manajemen tingkat atas hingga karyawan tingkat dasar. Selanjutnya, perbedaan Kaizen dengan Kaizen Event. Kaizen Event adalah sebuah proyek improvement tunggal yang dilakukan pada satu waktu dan jangka pendek yang dirancang untuk mewujudkan beberapa jenis perbaikan dengan waktu yang ditentukan. Satu hal penting yang perlu diingat tentang Kaizen Event adalah bahwa proyek tersebut tidak boleh dipandang sebagai upaya yang berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat Kaizen. Ya, di sini saya akan menyebutkan salah satu manfaat Kaizen. 1. Peningkatan produktivitas. Salah satu manfaat Kaizen terbesar adalah peningkatan produktivitas di pabrik, kantor, dan fasilitas perusahaan. Ketika diterapkan dengan benar, Anda akan mengidentifikasi area di mana ada waste dan kemudian mencari cara untuk memperbaikinya, menghilangkan segala jenis waste. Peningkatan dramatis dalam semalam. Inisiatif ini memang memfasilitasi lingkungan kerja untuk memudahkan improvement yang berkelanjutan. Seiringnya waktu, Anda akan menemukan bahwa fasilitas Anda berfungsi jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Salah satu manfaat terbesar Kaizen adalah bahwa bahkan setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah proyek peningkatan produktivitas, Anda masih akan mencari dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas lebih banyak lagi. 2. Pengurangan biaya. Selain meningkatkan kualitas produksi yang dibuat oleh produktivitas pabrik atau fasilitas secara umum, Kaizen dapat membantu mengurangi biaya cost reduction. Waste menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena jika dihilangkan perusahaan akan menghemat biaya. Apakah penghematan berupa hard cost saving atau soft cost saving? Perusahaan akan mendapat manfaat melalui penghematan jangka panjang. Setiap kali menerapkan strategi Kaizen, Anda bisa menyusun prosedur untuk mengetahui bagaimana biaya dievaluasi dan diukur. Hal ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang dihemat. Semua itu adalah hasil perubahan yang dilakukan dengan strategi Kaizen. Yang ketiga, komunikasi yang lebih baik. Keuntungan yang didapatkan pabrik fasilitas yang menerapkan Kaizen adalah karyawan yang bisa berkomunikasi lebih baik. Karyawan merasa diberdayakan untuk berkomunikasi dengan manajemen. Manajemen akan berinteraksi dengan karyawan untuk menerapkan perubahan. Sederhananya, strategi Kaizen yang efektif dapat membentuk komunikasi yang lebih baik di setiap lini. Walaupun peningkatan komunikasi bukan salah satu manfaat Kaizen yang dikira bisa dapat, hal itu sebenarnya salah satu yang paling penting. Komunikasi sangat penting untuk semua jenis pabrik atau fasilitas. Ketika menggunakan strategi Kaizen, Anda akan menemukan bahwa komunikasi makin baik dan proses kerja pun makin lancar. Dan yang keempat,
peningkatan moral karyawan. Tak banyak perusahaan yang mengira bahwa karyawan akan merasa lebih senang ketika Kaizen dijalankan. Namun faktanya adalah karena Kaizen melibatkan karyawan di semua tingkatan, karena itulah karyawan bisa lebih banyak berkontribusi untuk menghasilkannya. Ketika karyawan sadar bahwa ide dan saran mereka ditanggapi dengan serius dan diterapkan di pabrik atau fasilitas, moral mereka meningkatkan secara signifikan. Karyawan yang lebih bahagia dengan lingkungan kerja akan lebih produktif. Mereka tak mudah resign dan mau berupaya sebaik mungkin untuk perusahaan. Mempertahankan karyawan yang terlibat dengan perbaikan dan pengarahan fasilitas adalah hal yang bagus. Itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga mendorong mereka untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan di masa depan. Dan yang kelima, di sini ada pemecahan masalah segera. Menemukan dan menghadapi masalah membantu dalam menyelesaikan lebih cepat. Kaizen adalah solusi bagus untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah langsung mengurangi waktu tunggu dan mengembalikan proses produksi kepada jalur yang benar. Seringkali solusi Kaizen event yang sifatnya sementara memberi pengaruh besar mewujudkan perbaikan permainan dan proses. Dan yang keenam, peningkatan kualitas. Anda dapat menemukan cara untuk meningkatkan kualitas fasilitas pabrik Anda. Ini bisa berupa peningkatan kualitas keseluruhan produk yang akan Anda buat atau peningkatan kualitas mesin yang Anda gunakan. Menemukan peluang peningkatan kualitas adalah bagian alami dari strategi Kaizen. Hal ini dapat membantu memberikan manfaat bagi fasilitas atau pabrik Anda secara dramatis. Ketika masalah terpecahkan, kerja tim dibangun kembali dan sumber daya digunakan seefisien mungkin. Jika sudah demikian, kualitas produksi akan lebih baik dengan proses baru yang tercipta. Pekerja menjadi lebih jauh efisien, manajemen waktu pun bisa diikut membaik. Dan yang ketujuh, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Karena sumber daya digunakan dengan efisien, mereka dapat digunakan untuk tujuan yang diperlukan. Penerapan Kaizen akan memperbaiki proses produksi dan secara otomatis sumber daya digunakan secara bijak. Kaizen membantu pabrik atau fasilitas untuk memenuhi tuntutan besar dengan sumber daya terbatas. Poin selanjutnya, kelemahan Kaizen. Kelemahan pada Kaizen pada dasarnya memiliki kunci kesuksesan seperti perencanaan yang selektif dan matang. Pendapat ini memang separuhnya benar, namun ternyata para guru Lean setuju bahwa terdapat satu komponen yang sangat krusial yang menjadi penentu kesuksesan Kaizen. Komponen tersebut tak lain adalah terdapat di manusia itu sendiri. Poin selanjutnya, kelebihan Kaizen. Kelebihan Kaizen secara umum dapat menghilangkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Poin selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Kaizen di perusahaan baik itu otomotif maupun lainnya harus tetap mengutamakan keikutsertaan seluruh karyawan dari berbagai level dengan diikuti serta didorongnya melalui komitmen perusahaan melalui strategi, visi, dan misinya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.